Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman semua, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan memberikan, sebentar kayaknya ada orang ya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips pada teman semua yang ingin membuka usaha fotokopi maupun ATK ya. Khususnya adalah usaha fotokopi, teman-teman ya. Jangan sampai nanti teman-teman semua rugi ataupun bangkrut ya. Jadi ini sangat penting sekali buat teman semua untuk diketahui ya sebelum melanjutkan usahanya, membuka usaha fotokopi. Oke. Jangan sampai kejadian setelah buka fotokopi menjadi bangkrut, modalnya sudah habis-habisan dan usahanya nggak jalan ya. Jadi ini sangat harus benar-benar diperhatikan sebelum memulai buka usaha fotokopi. Oke. Nah, khususnya adalah buat teman-teman semua ataupun seperti saya ini ya, usahanya dengan modal kecil, teman-teman ya. Jadi modalnya pas-pasan. Kita mau buka usaha fotokopi. Oke. Maaf teman-teman ya. Berisik ini apa namanya, motor lewat teman-teman ya. Jadi karena lokasinya di pinggir jalan, jadi sering berisik ataupun banyak kendaraan lewat. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kalau kita modal kecil ingin buka usaha fotokopi itu harus benar-benar dipikirkan secara matang dulu, teman-teman ya. Karena apa? Usaha fotokopi itu tidak tidak lepas ya, tidak lepas dari kerusakan. Oke. Jadi namanya mesin fotokopi itu tidak lepas dari kerusakan ya. Kerusakan itu butuh modal untuk biaya operasional memperbaikinya ya, dan itu terkadang membutuhkan biaya yang sangat mahal, teman-teman ya. Salah satu contohnya adalah saya. Nah, ini sudah lama mesin fotokopi saya ini saya diamkan ya, nggak saya perbaiki karena rusak terus, teman-teman ya. Rusak terus sehingga ini membuat saya jengkel dan saya diamkan dulu ya. Apalagi sekarang ini untuk aktivitas fotokopi sudah agak berkurang ya, karena anak-anak sekolah sekarang kan banyak menggunakan online ya, teman-teman ya. Kemarin sempat COVID-19, jadi sering untuk aktivitas sekolah itu banyak yang online, sehingga untuk aktivitas fotokopi itu kurang ya, teman-teman ya. Oke. Dimana mesinnya rusak-rusak, akses fotokopi jarang, dan butuh biaya untuk operasionalnya. Sedangkan saya dah modalnya modal kecil, teman-teman ya, sehingga untuk memperbaikinya itu butuh modal ya. Maka dari itu buat teman semua, kalau modalnya kecil harus dipikir dua kali ya untuk membuka usaha fotokopi. Jika memang teman-teman berniat ingin membuka usaha, bisa dimulai dengan membuka usaha ATK dulu. Karena kalau usaha ATK itu minim untuk kerugian, karena dia barangnya barang tahan lama ya, dan tidak ada kerusakan ya, seperti mesin fotokopi ini. Oke. Tapi kalau modal kita kecil, langsung kita buka usaha fotokopi, otomatis kalau mesin rusak kita butuh biaya, sementara modal kita itu sangat kecil ya, sehingga dengan modal pas-pasan kita bingung akan mencari biaya lagi kemana untuk memperbaiki mesin fotokopi kita. Sementara kita usahanya baru mulai membuka atau baru mulai merintis, itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, ataupun bisa langsung dipakai keuntungannya ya, karena paling enggak keuntungan yang kita dapat tersebut bisa kita gunakan untuk menambah barang ataupun perputaran kembali ya. Sementara kalau memperbaiki mesin fotokopi itu uangnya adalah uang yang dingin ataupun uang yang tidak berjalan ya. Oke. Jadi kalau udah modalnya tipis, modal kecil, terus dipakai terus-terusan buat memperbaiki mesin itu, saya pikir itu tidak bisa jalan, teman ya. Otomatis usaha kita nanti akan bangkrut ya. Jadi usahakan kalau memang pengen berniat buka usaha ATK atau fotokopi, kita buka dulu usaha ATK dulu. Nanti kalau sudah berkembang, dengan seiring berjalan waktu kita langsung bisa menambah usaha membeli mesin fotokopi ya, sambil menunggu modal kita banyak ya. Artinya banyak adalah menunggu dari hasil keuntungan yang kita dapatkan dari berjualan ATK tersebut, teman-teman ya. Oke. Jika teman-teman memang berkeinginan membuka usaha fotokopi juga, teman-teman bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan printer ya.
menggunakan printer sebagai alat untuk melakukan fotokopi ya, walaupun memang kapasitasnya tidak banyak ya dalam melakukan fotokopi, tapi paling enggak bisa mengantisipasi ataupun meminimalisir kekecewaan dari konsumen yang ingin datang ke toko kita untuk melakukan fotokopi ya. Maaf ngomongnya agak beribet teman-teman ya, karena buru-buru sudah malam dan nanti mau sahur ya. Oke, jadi sekali lagi buat teman semua, kalau mau buka usaha fotokopi dan ATK harus diberikan secara matang ya. Jangan sampai nanti bukannya untung malah rugi karena uang kita habis untuk memperbaiki mesin fotokopi yang rusak-rusak terus ya. Karena membeli mesin fotokopi itu bukan menjadi jaminan mesin kita akan bagus terus ya, otomatis suatu saat pasti akan ada juga rusaknya, ataupun masa rusaknya pasti ada ya, seperti pergantian alat-alatnya atau suku cadangnya ya, karena sudah lama, sudah aus sehingga butuh suku cadang yang baru. Dan juga bila sering mati lampu akan mengakibatkan komponen-komponen lain menjadi rusak ya, seperti DC-nya, kemudian lampu, kemudian dan berbagai macam suku cadang yang ada dalam mesin fotokopi ini. Karena mesin fotokopi ini sangat manja ya, artinya satu sedikit aja tuh rusak bisa mempengaruhi semuanya ya. Jadi kalau satu itu lemah, maka mesin fotokopi tidak bisa kita gunakan ya. Beda dengan halnya mesin-mesin lain yang mungkin bisa antisipasi dengan memakai alat-alat tertentu ya. Tapi kalau mesin fotokopi ini sangat susah tentunya ya, dia sangat manja. Jadi kalau satu agak konslet ataupun satuannya tidak rusak, maka dia akan mempengaruhi aktivitas mesin fotokopi sehingga tidak bisa digunakan tentunya. Oke, jadi benar-benar sangat riskan atau beresiko jika kita menggunakan membuka usaha fotokopi dengan modal kecil teman-teman ya. Oke, jangan sampai kejadian seperti ini, mesinnya tidak bisa kita gunakan karena mesinnya rusak. Oke, jadi mendingan teman-teman kalau mau membuka usaha fotokopi dan ATK, kita buka usaha dulu, ATK dulu. Nanti kalau udah bisa maju berkembang, kita bisa menggunakan buka fotokopi dengan membeli mesin fotokopi yang besar ya. Kalau mau fotokopi yang biasa bisa menggunakan printer ataupun mesin-mesin kecil saja. Oke, jadi seperti itu ya saran saya buat teman-teman semua yang ingin buka usaha fotokopi dengan modal kecil. Harus dipikirkan secara matang dulu, jangan sampai nanti malah usahanya menjadi bangkrut. Oke, nah mungkin itu aja untuk share pada video kali ini tentang tips-tips dalam membuka usaha fotokopi dan ATK ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman semua. Jangan lupa untuk terus simak video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.